Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Karisma Nafasusi. Saya dari Universitas Semarang. NIM saya G311190119. Pada hari ini saya sedang berada di Singosari FM yang berada di Kabupaten Brebes. Saya ditemani dengan Bapak Ian. Terima kasih Pak sudah mendapatkan waktunya untuk kami wawancara tentang penyiaran yang ada di Singosari FM yang ada di Kabupaten Brebes. Oke, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Pak, apa perbedaan dunia penyiaran dulu dan sekarang? Bagaimana sejarahnya Pak? Ya. Jadi terima kasih untuk Mas Karisma, namanya unik ya, Mas Karisma dari Universitas Semarang ya. Oke, jadi terkait tadi dengan pertanyaan Mas Karisma yang perbedaan ya, perbedaan dunia radio dulu dengan sekarang, kemudian bagaimana sejarahnya. Ya, jadi seiring dengan era sekarang ya, 4.0 ya, ini sudah barang tentu kita tidak terkecuali radio Singosari FM Brebes ini. Tentu jelas ada banyak perbedaan signifikan, sangat signifikan. Jadi ketika dulu dunia radio tidak terkecuali radio Singosari FM Brebes ini, segala sesuatunya penuh dengan yang sifatnya manual, karena seperti yang kita ketahui dulu ini kita siaran untuk lagu-lagunya saja masih menggunakan kaset. Kemudian siaran hanya itu saja, tidak ditopang dengan kegiatan-kegiatan yang menggunakan fasilitas di sosial media. Karena seperti yang kita ketahui kan, untuk saat sekarang ini dunia radio menyesuaikan dengan era yang sekarang ini ya, seperti menggunakan fasilitas sosial media termasuk radio streaming. Kemudian juga kita ketahui bahwa selain secara yang sekarang ini ya, yang sekarang sudah menyesuaikan dengan era yang ada, tidak seperti yang dulu karena masih manual. Kemudian siaran juga hanya bisa didengar di frekuensi tersebut tanpa adanya sosial media, entah itu termasuk streaming ya, di radio streaming. Nah sekarang kan jelas perbedaan itu ada, untuk itu sangat signifikan, jelas, sangat-sangat jelas. Bahkan pengaruhnya juga sangat luas, termasuk dengan pendapatan, karena radio itu juga merupakan salah satu hal yang membutuhkan pemasukan ya, atau income ya. Karena tidak bisa dipungkiri malah banyak radio yang gulung tikar, karena mungkin barangkali ya belum siap untuk menghadapi hal yang di era sekarang ini. Iya, jadi kalau yang sekarang ini jelas perbedaan yang ada, radio Singosari FM Brebes selain manual, perbedaannya ya, jadi dulu manual, sekarang ini jelas sekali ya. Ada misal siaran sudah tidak menggunakan kaset lagi ya, kita lagu-lagu MP3 sudah ada semuanya. Teman-teman siaran sudah ready dengan lagu-lagu yang sudah disiapkan, ada semuanya tanpa menggunakan kaset. Kemudian untuk pendengar kita bisa tidak hanya mendengarkan secara manual, itu bisa melalui radio streaming kita. Kemudian informasi yang mendukung tentang program-program di radio juga bisa kita publish di sosial media, baik sebelum ataupun saat dan sesudah. Malah ada 3 momen ini. Kita ketika Radio Singosari FM Brebes memberikan
tayangan, itu informasinya sudah kita berikan ke masyarakat khalayak atau pendengar sebelum, pada hari H atau pada saat pelaksanaan, jam pelaksanaan, dan sesudah. Nah, itu kan menariknya di situ. Kemudian yang dilakukan Radio Singosari FM Brebes ini untuk yang sekarang ini, kita ini sering nih Radio Singosari FM Brebes melakukan beberapa kegiatan dari provinsi atau dari pusat. Ya, di saat kita ke acara tersebut, karena acara tersebut itu selalu dilakukan hampir sering semuanya di luar kota, apapun kegiatan yang diikuti oleh Radio Singosari FM Brebes. Nah, di sana selain kita mengikuti kegiatan tersebut, kita juga melakukan kegiatan siaran juga melalui reportase. Jadi ketika kita di sana, misalnya nih acara tersebut memang acara layak untuk diinformasikan ke masyarakat. Misalnya Radio Singosari FM Brebes menghadiri kegiatan kegiatan yang dilaksanakan tersebut, misalnya sosialisasi kepenyiaran yang diikuti oleh radio-radio LPS atau LPPL ya, lembaga penyiaran swasta sama lembaga penyiaran publik lokal. Di situ kan ada radio, ada televisi dan sebagainya. Nah, kalau memang itu layak, itu kita sambil reportase di sana. Jadi kita di sana sambil memberikan laporan, reportase, kita nanti menghubungi di Studio 1 Singosari FM Brebes. Satu contoh misal kegiatan itu di Semarang atau di Jogja. Nanti kita melaporkannya pun demikian laporan saya dari misalnya hotel Sheikh Hotel Yogyakarta untuk Anda, dan kembali ke Studio 1 itu pada laporannya nanti konsepnya seperti itu. Jadi kalau ditanya tentang apakah ada perbedaan, sangat jelas sekali, signifikan. Kemudian sejarahnya, yaitu tadi sejarah kita itu berawal, Radio Singosari FM Brebes itu berawal dari manual, dari yang hanya siaran dengan kaset, kemudian radio itu hanya didengar melalui frekuensi 103.9, hanya itu kan, tidak ada sosial media, tidak ada radio streaming dan sebagainya. Kalau sekarang banyak kegiatan kita malah sampai ini, Mas Karisma juga perlu tahu, ada kegiatan misalnya Ibu Bupati seperti tadi sama, misalnya itu tadi kegiatan radio yang kita laksanakan di luar kota. Ibu Bupati di luar kota misalnya ada kegiatan ini, kita bisa melaporkan juga. Jadi laporannya nanti sang reporter itu nanti menyampaikan dari Syahid Hotel Yogyakarta, reporter Ian misalnya melaporkan untuk Singosari FM Brebes seperti itu. Termasuk juga informasi haji, kita kerjasama dengan kantor Departemen Agama Kabupaten Brebes. Kita itu juga rutin. Dulu mana ada kita bisa komunikasi seperti itu, sekarang kita bisa komunikasi, apalagi ada fasilitas streaming, informasi haji, terutama untuk masyarakat Kabupaten Brebes, keluarga yang salah satu keluarganya melaksanakan ibadah haji, itu kan sangat penting sekali diinformasikan. Itu secara live dari Brebes ke Mekah, Madinah dan sekitarnya, begitu. Ya Pak, terima kasih pertanyaan pertama. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua, bagaimana Pak Bapak melihat dunia penyiaran pada zaman sekarang? Ya, untuk dunia penyiaran saat sekarang itu masih ada kaitannya dengan pertanyaan yang tadi. Ada pertanyaannya dengan yang tadi, ada kaitannya masih. Iya, jadi yang sekarang ini tentu kita harus bisa lebih latah dengan era yang sekarang ini. Kalau memang harus begini, kita harus menyesuaikan. Intinya harus menyesuaikan lah. Kalau tidak seperti itu, tidak tertutup kemungkinan juga radio-radio ya, lembaga-lembaga penyiaran, entah itu TV atau radio, kalau tidak seperti itu, saya rasa mungkin nasibnya akan seperti lembaga penyiaran yang lain yang sudah dalam tanda kutip sudah gulung tikar, sudah tidak beroperasi atau mengudara lagi seperti itu. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga,
regulasi penyiaran di tempat Bapak mengacu dan menuju kemana? Ya, ya. Apakah ada perbedaan regulasi Ya. pada masalah sekarang? Nah, ini masih saling berkaitan ya pertanyaannya. Jadi apa namanya? Untuk regulasi kita dulu juga yang namanya regulasi pasti itu selalu ada ya, karena tetapi itu tidak tertuang dalam sebuah regulasi seperti tidak tertulis. Akan tetapi itu dulu pun sebenarnya kita sudah memegang teguh bagaimana siaran supaya tidak berbau sara, kan seperti itu. Hanya saja kan itu tidak tertuang dengan regulasi. Kalau sekarang ini sudah sangat signifikan juga tertuang di regulasi. Jadi kita mengacu dan merujuk pada peraturan atau regulasi penyiaran yang ada. Misalnya ini harus karena memang namanya regulasi kan harus kita taati, harus kita laksanakan. Itu ada undang-undang penyiarannya juga, bahkan sudah tertuang dalam undang-undang penyiaran. Kalau kita apa namanya merujuk ya atau apa namanya sesuai dengan pertanyaan tadi bahwa apa kita berpegang pada regulasi Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002. Itu Undang-Undang Penyiaran. Selain undang-undang juga ada peraturan pemerintah, kemudian ada perda ya, peraturan daerah, terus ada pergub, peraturan bupati. Jadi luar biasa kan. Jadi memang di era yang sekarang ini juga merupakan salah satu kaitannya dengan pertanyaan yang pertama tadi bahwa perbedaannya termasuk di regulasi juga. Iya, ada tadi undang-undang penyiaran, kemudian ada peraturan pemerintah, ada peraturan daerah, ada peraturan bupati, seperti itu. Oke, Pak. Selanjutnya pertanyaan kelima, pada saat pandemi saat ini apa yang terjadi dengan dunia penyiaran, Pak? Pada saat pandemi saat ini iya. dengan dunia penyiaran. Iya, ini juga sangat signifikan. Sama seperti apapun dan dimanapun, entah itu instansi swasta, instansi pemerintah, bahkan masyarakat ya di lingkungan rumah juga, terus kemudian kayak kita juga lembaga penyiaran, entah itu TV atau swasta, lembaga penyiaran publik lokal ataupun lembaga penyiaran swasta ya. Jadi perlu diketahui juga nih Mas Karisma ya, sama teman-teman di Universitas Semarang, lembaga penyiaran publik lokal dan lembaga penyiaran swasta. Lembaga penyiaran publik lokal ini salah satu diantaranya kami, Radio Singosari FM Brebes, kemudian RRI, kemudian TVRI, itu juga lembaga penyiaran publik lokal. Ini masih ada kaitan juga dengan pertanyaan yang pertama. Dulu kita tidak tidak disebut sebagai lembaga penyiaran. Kalau sekarang kita sudah disebut lembaga penyiaran, cuman terbagi dua kan, lembaga penyiaran publik lokal. Itu tadi termasuk kita radio di Brebes ini, Singosari FM Brebes, kemudian RRI di beberapa wilayah di seluruh Indonesia, kemudian TVRI juga di beberapa wilayah di seluruh Indonesia. Nah, kalau LPS, lembaga penyiaran swasta, itu radio-radio yang dulunya di swasta. Nah, ini LPS, lembaga penyiaran swasta, termasuk juga TV. Tadi di LPPL kan ada TVRI ya, di LPS ada TV juga. TV satu contoh nih di Pekalongan ada ya pokoknya ada TV batik gitu ya, seperti itu atau yang jelas ini yang swasta, ini lembaga penyiaran swasta, itu tidak hanya radio tapi juga televisi, seperti itu. Oke Pak, terima kasih. Kita lanjut pertanyaan kelima, apakah apa saja langkah-langkah untuk menjadi penyiar radio yang profesional? Ya, jadi ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Jadi menurut saya pribadi, itu yang terpenting adalah kecintaan kita, kesukaan kita, hobi. Coba Mas Karisma kalau tidak punya rasa hobi ya, misalnya hobi mancing, Mas Karisma suruh mancing, ngapain panas-panas mancing, jauh-jauh mancing, kemudian harus berkotor-kotor dengan kondisi sekitar.
Kalau tidak hobi loh. Oke. Nah, tapi ketika hobi termasuk di di kepenyiaran ini di radio itu yang utama menurut saya itu hobi. Oke. Ya, jadi ketika hobi itu otomatis kalau hobi ini sudah ada tertanam di benak kita, maka landasan kita pasti ada rasa cinta dengan pekerjaan itu. Tergugah dengan skill. Iya, jadi ketika kita mempunyai landasan cinta ya, segala sesuatu kan memang harus dilandasi dengan cinta ya. Jadi karena memang sudah cinta, kita enak melakukannya itu enjoy. Siaran pagi, siang, sore, malam, kemudian di lapangan. Karena kita bukan melulu hanya di studio. Misalnya di sini nih untuk talk show, untuk dialog, termasuk siaran keseharian di studio 1. Nah, itu kan yang dilakukan bukan hanya sebatas itu untuk saat sekarang ini. Jadi sama dengan pertanyaan perbedaan ini kayak tadi. Jadi sekarang ini kita siaran bukan hanya di studio 1, siaran reguler keseharian, tapi di tempat ini talk show seperti yang ada di, mungkin bisa diperlihatkan nanti foto-foto kegiatan siaran, termasuk yang di sebelah sini juga. Itu kan semua yang kita lakukan, yang dulu ini tidak pernah kita lakukan ini beberapa. Ya ini kan dulu tidak pernah kita lakukan sebelum era-era yang sekarang ini loh, termasuk terkait dengan 4.0 dan sebagainya, ini belum dilakukan sebelumnya. Jadi seperti itu. Ini termasuk tidak hanya talk show, ini reportase, kemudian kegiatan-kegiatan termasuk dengan rekan-rekan yang seprofesi dengan Mas Karisma. Ini ada dari beberapa mahasiswa, baik dari mahasiswa Jakarta, Tegal, Brebes, Semarang itu juga. Semarang ya, semuanya. Jadi ini yang kita lakukan. Kalau dulu kan monoton, tetapi monoton dalam arti karena memang dulu tidak ada fasilitas atau lain-lainnya yang mendukung untuk sekarang ini, seperti itu. Begitu. Oke, selanjutnya pertanyaan ke-7. Bagaimana cara agar menarik perhatian anak-anak muda yang mendengarkan radio? Iya, bagus, pertanyaan bagus. Karena salah satu segmen kita kan itu anak muda, salah satu. Kita itu multi segmen. Karena lembaga penyiaran publik lokal itu sudah secara otomatis multi segmen. Artinya ada dari strata ekonominya juga, terus kemudian dari gender dan sebagainya. Kemudian dari itu tadi usia, itu kita memang multi segmen. Jadi kita ada segmen untuk anak-anak, untuk anak muda, untuk orang tua, dan secara umum. Itu tadi menyangkut strata kelas ekonomi, ekonomi juga, maksudnya tingkatan-tingkatan, terus banyak hal ya, termasuk usia dan sebagainya. Nah, tentu untuk bagaimana agar siaran yang segmennya anak-anak ya, itu harus ditampilkan apa? Nah, kita punya program untuk anak-anak, ya misalnya siaran live, siaran hidup, ya, dengan kita kerjasama dengan pihak lain. Di sini kalau siaran anak-anak kita kerjasama, karena kita memang melaksanakan kerjasama dengan siapapun, baik instansi pemerintah maupun swasta, termasuk masyarakat. Nah, khusus untuk anak-anak kita dengan IGTKI ya, Ikatan Gabungan TK kalau nggak salah, IGTKI ya, Indonesia ini ya, Ikatan Gabungan Taman Kanak-Kanak Indonesia cabang Brebes. Nah, itu juga itu yang terkait untuk segmen anak-anak. Kemudian yang anak muda, kita punya banyak inovasi, terus punya program juga yang diperuntukkan atau yang segmennya itu anak muda. Misalnya itu juga kita menyesuaikan selera-selera mereka kan. Tapi tidak hanya melulu kita mengikuti selera dalam arti tanpa atau mengesampingkan nilai-nilai edukasi, enggak. Karena salah satu tujuan penyiaran, lembaga penyiaran di Radio Singosari FM Brebes ini kan ikut mencerdaskan masyarakat. Jadi tetap harus ada landasan itu tadi, yang nilai-nilai edukasinya itu harus ada. Bukan berarti kemudian bikin satu program untuk anak muda
mensiasati supaya itu bisa diterima, tetapi mengesampingkan nilai-nilai edukasi tidak, tapi tetap ada nilai edukasi. Misalnya selain acara yang sifatnya hiburan, itu nanti dibumbui dengan informasi anak muda. Iya, harus ada itu pasti ya. Tidak pure anak muda yang sifatnya entertain atau melulu hiburan, tidak. Jadi ada nilai-nilai edukasinya. Termasuk kita kerjasama dengan beberapa sekolah. Dengan sekolah-sekolah, misalnya siaran belajar bahasa Inggris, siaran pelajaran bahasa Inggris, itu kan untuk anak muda, anak-anak pelajar. Kemudian siaran bahasa asing lainnya, ini selain bahasa Inggris ada bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin itu juga dengan anak-anak pelajar ya, anak muda. Jadi seperti itu, kita tetap memperhatikan segmen-segmen tersebut, tetapi tetap tidak mengesampingkan nilai-nilai edukasi, karena itu merupakan satu hal yang wajib kita suguhkan. Seperti itu, Mas Karisma. Terima kasih. Ya. Oke, tentunya pertanyaan ke-8. Kendala apa saja pada saat siaran, Pak? Iya, sebagai seorang mahasiswa, saya kembali bertanya nih, karena saya juga salah satu tugas saya ini bertanya pada orang-orang narasumber, termasuk wawancara. Cuman bukan baru kali ini, untuk kesekian kalinya ya, terutama mahasiswa, kita memang sering dalam tanda kutip yang tadinya kita misalnya bertanya dan mewawancari seseorang, tapi kita juga sering ditanya dan diwawancari seseorang. Cuman kebanyakan memang rekan-rekan mahasiswa, terutama untuk kepentingan tugas-tugasnya, termasuk seperti ini, Mas Karisma. Nah, makanya ini saya balik bertanya kembali ke Mas Karisma sebelum saya jawab. Sebagai seorang mahasiswa, ada enggak kendala yang dihadapi? Ada, Pak. Ya, intinya ada. Jadi dimanapun kita, apapun profesi kita, apapun yang kita kerjakan, selalu ada kendala. Entah itu sangat-sangat kecil atau bahkan besar sekalipun, itu pasti ada. Ya. Nah, tidak terkecuali juga di Radio Singosari FM Brebes saat melaksanakan kegiatan-kegiatan, tugas-tugas penyiaran dan yang terkait dengan penyiaran ini. Ya. Misalnya, jelas yang secara umum, ketika harus bertugas saat musim hujan, saat kemarau, kemudian itu umum ya, secara umum. Kemudian yang spesifik, misalnya kendala peralatan. Yang namanya kendala peralatan itu, karena ini terkait dengan elektronik nih, Mas Karisma. Elektronik itu kita menggunakan ini alat yang kita gunakan saat ini nih ya. Jadi kita lagi bagus-bagusnya. Kita tidak menyangka besok, lusa atau minggu depan. Kita sih berharap jangan seperti itu. Tapi kadang-kadang kan ada saja kan kendala, ya trouble misalnya, mungkin sinyal, mungkin juga peralatan sudah aus dan sebagainya, karena sering digunakan, sering gerak, sering dipegang, ya, sering beralih tempat dan sebagainya. Termasuk kita itu tadi, selain kendala secara umum juga perangkat dan peralatan. Misalnya pemancar, amit-amit, karena ini juga sering atau kerap ya terjadi di beberapa tempat di LPPL maupun LPS, karena petir atau ada kerusakan dan sebagainya dan lain-lain lah pokoknya. Itu pemancar juga, terus ya itu tadi perangkat dan peralatan itu kendala selalu ada, dan itu tidak sedikit membutuhkan biaya yang harus dikeluarkan seperti itu. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang ke-9. Pada saat siaran, Pak, apakah seorang penyiar itu wajib menggunakan skrip sebelum kita wawancarai gitu? Iya, itu sebenarnya skrip itu bisa jadi kewajiban, juga bisa tidak. Tapi paling tidak skrip itu harus ada. Artinya skrip itu bisa secara tertulis, itu akan lebih baik. Bisa skrip artinya memang wajib menggunakan skrip, dalam arti skrip ini tidak menyeluruh mencakup kata-kata yang akan kita lakukan atau kata-kata yang akan kita sampaikan, tapi bisa poin-poinnya saja. Ketika skrip itu poin-poinnya saja, saya rasa dalam bentuk coretan pun bisa ya, karena poin-poinnya saja. Jadi ketika seperti ini wawancarai dengan salah satu mahasiswa Universitas Semarang,
Pertanyaannya berarti ini, itu tadi salah satunya suka duka dan sebagainya. Jadi sudah ada poin-poin yang akan kita kita siapkan. Itu sifatnya bisa coretan karena memang misalnya kita melihat momen yang termasuk narasumber, termasuk bahasan. Kalau bahasan yang sangat rumit, ini perlu mungkin seperti Mas Arisma yang seperti ini menyiapkan skrip dan sebagainya. Akan tetapi gini, mungkin untuk seorang mahasiswa termasuk Mas Arisma ini kan apalagi bisa saja kali pertama ini ya, itu sah-sah saja, sangat wajar. Memang lebih bagus dengan skrip karena ada dasarnya, ada sumbernya. Nanti yang menyampaikannya pun, yang diwawancarainya pun kan otomatis nanti punya dasar karena skripnya itu tadi untuk sebagai sumber yang harus disampaikan seperti itu. Begitu. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-10 nih. Tips basic untuk menjadi penyiar itu apa, Pak? Tips basicnya itu untuk jadi penyiar itu itu tadi saya ketika pertanyaan apa tadi yang Mas Arisma tanya kemudian saya jawab, yang utama itu hobi itu berkesinambungan. Iya, jadi hobi masih berkesinambungan dengan yang pertanyaan yang berapa tadi itu Mas Arisma. Jadi tipsnya itu tadi satu ya, hobi dulu, kemudian itu hobi. Sekarang kalau kita nggak hobi kemudian terjun ke dunia penyiaran sementara tidak hobi. Jadi saya rasa semua apapun dimanapun itu hobi dalam arti kita suka, kita cinta dengan pekerjaan itu. Nanti ketika kita melaksanakan segala kegiatan, pelaksanaan di luar, di dalam acara apapun, program apapun itu kita secara otomatis akan lebih enjoy, lebih menikmati kan, lebih senang dengan dunia kita. Kemudian secara otomatis ketika kita enjoy, ini ide, inovasi dan sebagainya itu dengan sendirinya akan timbul karena itu hobi ya, itu profesionalnya kita punya, kemudian nanti muncul ide, inovasi dan sebagainya. Terus kemudian kita harus menjalankan sesuai regulasi itu tadi. Jadi kita yang benar-benar profesional ya harus sesuai dengan regulasi, tidak seenak-enak kita menyampaikan siaran tanpa mengacu pada regulasi dan sebagainya. Jadi kalau ketika tips itu harus dengan hobi, kemudian untuk yang profesional intinya ya itu tadi sesuai dengan regulasi yang tadi sudah dibahas ya, ada undang-undang penyiaran, bayangkan itu undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, perda dan pergub seperti itu. Pertanyaan ke-11, Pak, apa yang harus dipersiapkan buat penyiar-penyiar baru yang mau terjun ke dunia broadcasting? Ya, itu tadi banyak hal. Kita intinya kita suka ngomong, suka berbicara, suka komunikasi. Sekarang bagaimana orang tidak suka berkomunikasi, tidak suka bersosialisasi. Waduh, kita tidak bisa membayangkan orang yang tidak pernah bersosialisasi, tidak pernah berkomunikasi. Coba bayangkan, dan itu saya rasa akan menemui banyak kendala dalam segala hal saja. Kita otomatis pasti akan menghadapi kendala kan, apalagi misal segala sesuatu ini kita lakukan tanpa adanya itu tadi kebiasaan yang menunjang dengan tugas-tugas kita. Jadi seperti itu, kita harus terbiasa dengan sosialisasi, komunikasi, ngobrol, bahkan di warung pun. Kan di warung itu bukan hanya obrolan-obrolan pribadi kan. Jadi seperti kita di sini, kita sebenarnya 24 jam di Singosari FM Brebes ya, terutama dunia radio, 24 jam itu sebenarnya kita kerja. Ketika di warung, ini satu contoh di warung itu tempat makan dan minum, selebihnya ngobrol biasanya. Nah kemudian kita melihat ada seseorang misalnya nih, karena kita di tempat wilayah sendiri, misalnya di Brebes, nggak usah cerita jauh-jauh. Misalnya ternyata di sini ada di warung ini ada seseorang, entah itu anak muda atau orang tua atau bahkan anak-anak. Ternyata dia misalnya nih dari salah satu sekolah misalnya, dia itu berprestasi.
Setelah kita ngobrol ternyata dia berprestasi. Nah di situ karena dari kita sering obrolan itu tadi, makanya kita sering komunikasi dan sosialisasi dan sebagainya. Nah nanti dari situ nanti kita bisa melakukan karena tujuan kita utama di situ makan dan minum ya, tapi kita di situ bisa sambil kerja. Oh ini ternyata seorang atlet misalnya, karena kita ada fasilitas HP kan. 4.0 salah satunya banyak hal yang bisa kita lakukan kan. Kita ada HP, ada fasilitas HP di smartphone ya, di smartphone itu sendiri kan banyak fasilitas lainnya. Kita bisa reportase di situ, bisa rekaman, bisa live, menanyakan lebih lanjut. Jadi langsung gitu. Iya, nah itu tadi bisa live ya, karena kita punya smartphone, fasilitas di smartphone kan banyak untuk berapa saja, untuk live dan lain-lain banyak. Nah itu bisa terjadi live saat itu. Padahal apa? Kita itu di warung jam 9 malam misalnya. Kita kan hanya makan minum misalnya atau sekedar ngopi, tapi ternyata ada sosok itu tadi belajar yang ternyata berprestasi, atau mungkin ada seorang tenaga pengajar, ada dosen atau ada guru, ternyata dia dosen teladan, ternyata dia guru teladan dan sebagainya. Nah itu kan menarik. Jadi itulah sebenarnya kita, bahwa kita ini kalau mau jujur, kita kerja itu sebenarnya loh 24 jam tanpa disadari 24 jam, karena di mana kita melakukan, termasuk dalam rumah nih. Kalau tadi di luar rumah kan di luar, dalam rumah ternyata di dalam rumah kita menerima informasi, misalnya nih kita ditelepon dari yang pernah kita lakukan ya, kita ditelepon dari misalnya direktur rumah sakit Brebes, direktur RSUD Brebes, Mas Ian ini ada informasi begini-begini, padahal kan saya di rumah nih misalnya. Nah ini kan sumbernya jelas, nomor teleponnya jelas, sumbernya jelas, orangnya jelas, kita sering komunikasi, kita kenal baik. Nah di rumah pun kan itu kita bisa lakukan itu. Kita telepon ke studio 1, ini ada informasi dari direktur RSUD bahwa misalnya penderita COVID-19 sudah mulai berkurang, turun, terus sudah sembuh dan sebagainya. Itu kan bisa dilakukan di rumah. Bisa juga dokter atau maksud kami narasumber itu bisa direktur RSUD, bisa kepala apa, bisa dari swasta atau dari unsur pemerintah dan sebagainya. Itu bisa juga telepon langsung ke kami, misalnya Mbak, Mas penyiar, melalui WA, atau bisa juga telepon. Ini saya berada di misalnya di mana nih, berada di Semarang, ada pertemuan di kantor gubernur, kegiatan bla 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 bla. Itu juga pernah dilakukan beberapa kepala dinas. Ini saya mau laporan. Nah ini bisa dilakukan seperti itu. Nah di sini kan jelas sekali bahwa kita sebenarnya kapan dan dimanapun sebenarnya itu real ya, sudah kita lakukan. Dan nggak tahu rekan-rekan yang lain di LPS atau LPPL yang lainnya mungkin juga seperti itu atau mungkin juga belum seperti itu, tapi yang jelas kami sudah melakukan seperti itu. Seperti tadi rekan Mas Alisman juga tadi kan sudah mengambil beberapa gambar kegiatan, ada reportase, ada talk show, ada kegiatan-kegiatan yang lain, ya termasuk kegiatan untuk anak muda nih, live musik. Ini kan pernah ada nih beberapa kegiatan juga ada. Terus siaran kanak-kanak itu yang tadi dengan IGTKI itu ada juga. Ini cuma kan tidak semuanya tercover. Ini hanya untuk pemanis saja lah bahwa ini kegiatan. Ini ada beberapa dari kegiatan. Di sini ada dengan Ibu Bupati, ada ya, dengan artis satunya itu Kang Sakyat itu kebetulan sama-sama dari Brebes itu. Itu Losari ya. Losari ya, itu Bapak Haji Basir atau yang kita kenal dengan Kang Basir, mantan personil Timlo, sekarang bikin bandnya Kang Ben, Basir, Benjo. Ya, dia sering beberapa. Ini barangkali Universitas Semarang, Mas Alisman bisa melalui siapa? Ada dia Natalis, ada apa, panggil beliau saja, beliau siap. Ya. Kalau nanti butuh kontaknya bisa ke saya. Karena itu tadi kita itu kerja 24 jam tanpa harus kita tanpa harus kita menunjukkan dan sebagainya. Pada dasarnya kita dimanapun sudah kerja 24 jam, termasuk barangkali dan maksimal ya. Nah itu tadi makanya termasuk nomor kontak-kontak beberapa narasumber atau beberapa tokoh kita juga harus ada kan. Jadi ketika ada yang membutuhkan kita berikan. Termasuk nanti Mas Alisman bilang, Pak Ian ini
mau ada dies natalis misalnya, apa ada acara apa di kampus, nanti ternyata kita butuh ger-ger yang humor-humor, nah kita bisa hubungi beliau. Kalau itu Kang Pangsit sama Kang Sakyat itu, dia dosen juga loh, Kang Sakyat, dia tukang bubur naik gaji, RCTI. Ini nih Kang Sakyat juga nih yang berdua, yang Lausa. Ya itu tukang bubur naik gaji itu nanti bisa dicek, ada tukang bubur naik gaji. Terus dengan perbankan juga ada nih, dengan BRI, kegiatan dengan perbankan, dengan Kapsekda ini yang lagi di Zoom, itu dengan Kapsekda yang dulu itu Ibu Bupati, ini dengan jajaran kepolisian, ya, banyak hal, termasuk saya lupa ini tadi dengan beberapa artis kita talk show di sini, termasuk bahkan talk show di lapangan pas kebetulan ada artis dan memang artis ini ada kaitannya dengan informasi untuk masyarakat. Satu contoh misal ini salah satunya juga ada pelawak Omar. Oh ya, kita bahas yang sisi positifnya aja. Waktu itu beliau kan dulu pernah menjabat sebagai rektor UMUS. Nah, kemudian beliau pernah hadir. Pelawak Omar ini pernah hadir di acara Korpri, ya, 29 November dari ulang tahun Korpri. Nah itu kan tadi yang saya bilang 24 jam kita di sana kebetulan siaran upacara live, ya, kita live di sana. Nah pas kebetulan ada pelawak Omar, kan seperti yang tadi saya bilang, kita ini sebenarnya 24 jam dan bisa sambil menyelam minum air. Di sana live ternyata ada pelawak umat, kita wawancara. Nah ini yang paling bawah nih, kebetulan juga akhirnya ketemu dengan rekan-rekannya Mas Komar yang paling bawah, ada Binajar, ada Eman. Nah itu kan itu habis upacara. Sebenarnya kita tidak bertujuan untuk ketemu pelawak umat ini, cuma kita lagi live. Cuma pas begitu live, nah ternyata beliau diundang hadir dengan rekan-rekannya, ada Binajar, ada Eman itu di sebelahnya. Nah kemudian naluri kita, ya, sebagai seorang yang bergelut di dunia penyiaran radio, kita sudah otomatis jalan wawancara dengan beliau. Walaupun itu tadi harus sambil jalan dari alun-alun masuk pendopo sambil berjalan. Terus yang dilakukan juga ini tidak pure, narasumber itu tidak pure dengan instansi pemerintah, ya, dengan perbankan, dengan swasta, terus kemudian ada juga dengan para bidan, ikatan bidan, ikatan dokter juga, semua segala lapisan kita sudah lakukan, kita sudah kerjakan, karena pada dasarnya kan kita untuk masyarakat, untuk semua lapisan, apalagi kita multi segmen, begitu Mas Harisma. Oke, pertanyaannya cukup sampai sini. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Masih tentang dunia penyiaran radio di Singosari FM yang ada di Kabupaten Brebes. Oke teman-teman yang nonton, jangan lupa subscribe, like, and share ya teman-teman. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat teman-teman di Universitas Semarang, untuk jajaran, untuk rektor dan jajaran kampus, ya, baik para dosen Universitas Semarang, kemudian untuk para mahasiswa-mahasiswinya, seluruh keluarga besar kampus Universitas Semarang. Jangan lupa ditunggu iklan-iklannya juga terkait dengan penerimaan mahasiswa dan sebagainya. Intinya salam buat keluarga besar Universitas Semarang, dan jangan lupa tadi seperti yang Mas Harisma bilang, like, share, komen, dan subscribe. Oke?